memintakannya untuk berdua. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi. Ibu akan cek kehadiran satu persatu. Nanti Ibu akan panggil nama kalian satu persatu. Paham? Paham. Naisila, Hadir. Raji, Hadir. Levi, Hadir. Saskia, Hadir. Tasya, Hadir. hadir
atau bermain dengan kawan, keluar kemana-mana tidak jelas. Nah, maka bersiaplah nanti ketika kalian sudah tua, kalian akan menyesal seumur hidup kalian karena kalian tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, itu tadi pesan moral yang disampaikan oleh video motivasi yang sudah kalian lihat barusan. Jadi mulai saat ini, ubah perilaku kalian, ubah kebiasaan kalian untuk menjadi lebih baik lagi, untuk semangat belajar lagi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Anak-anak, pernahkah kalian melihat orang sedang membangun rumah? Pernah, Bu. Kira-kira apa yang pertama kali dibangun oleh orang tersebut? Saya, Bu. Iya, Raji? Fondasi, Bu. Bagus sekali, pondasi. Nah, setelah membangun pondasi, kira-kira membangun apa lagi? Saya, Bu. Ya, Lantai, dinding, kemudian atap, Bu. oke, lantai, dinding, dan atap. Nah, yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi itu semua adalah merupakan struktur dari bangunan. Nah, pada materi kita hari ini yang kita pelajari adalah mengenai struktur teks. Sama juga seperti bangunan tadi memiliki struktur, teks prosedur yang akan kita pelajari juga memiliki struktur. Ada yang tahu struktur teks prosedur apa saja? Ya, Teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu tujuan, tahapan kerja, dan penegasan ulang. oke, bagus sekali yang disampaikan oleh kawan kalian. Jadi, struktur teks prosedur itu dibagi menjadi 3, yaitu tujuan, tahapan kerja atau tahapan kegiatan, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di sini akan Ibu sampaikan mengenai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang akan kita pelajari pada kegiatan hari ini. Jadi, untuk kegiatan kita hari ini, kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itu adalah KG kita hari ini. Nah, pada pertemuan kita hari ini yang kita bahas hanya tentang struktur teks prosedur saja. Kemudian ini indikator kita, silakan Rebi dibaca. Menelaah struktur teks prosedur tentang cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Menelaah aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi ini adalah indikator yang akan kita pelajari. Yang kita pelajari hari ini adalah indikator 3.6.1 mengenai menelaah struktur teks prosedur tentang cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan Raji dibaca. Peserta didik melalui pembelajaran saintifik mampu menelaah struktur teks prosedur tentang cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, serta menjunjung tinggi nilai religius, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Bagus sekali. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran saintifik kita mampu menelaah struktur teks prosedur serta menjunjung tinggi nilai religius, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Penting sekali kalian untuk mempelajari materi mengenai struktur teks prosedur ini, karena ini merupakan tahapan awal untuk kalian belajar bagaimana nanti kalian menulis teks prosedur tersebut. Jadi, kalau kalian tidak memahami tentang materi menelaah struktur ini, kalian nanti tidak bisa untuk menulis teks prosedur. Nah, mengapa demikian? Karena teks prosedur
akan bagikan LKPD, kalian kerjakan secara berkelompok. Kemudian untuk nilai keterampilan yang Ibu ambil adalah saat presentasi kalian di depan. Jadi ketika kalian presentasi, apakah kalian komunikatif, kemudian bisa berinteraksi dengan audiens atau kawan kalian yang lain. Kemudian bagaimana cara kalian membuka hingga menutup presentasi tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Pada kegiatan pembelajaran ini saya akan menyampaikan tentang garis besar pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya akan bagi kelompok belajar kalian, kemudian selanjutnya kalian duduk dengan kelompok kalian, kemudian berdiskusi tentang materi yang saya berikan, kemudian kalian mengerjakan LKPD yang saya berikan secara berkelompok, dan selanjutnya adalah melakukan presentasi. Nah, pada kegiatan penutup nanti saya minta salah satu dari kalian maju ke depan membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Kemudian melakukan refleksi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, nanti kita bersama-sama di kegiatan penutup menyanyi lagu secara bersama-sama sehingga nanti kalian ketika pulang dalam keadaan semangat. Itu tadi serangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang coba kalian duduk dengan kelompok belajar kalian masing-masing. Kemarin kan sudah Ibu bagi kelompok belajar kan? Ya, silakan sekarang kalian duduk dengan kelompok belajar kalian masing-masing. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan PowerPoint di depan. Struktur teks prosedur dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? 2. Jadi teks prosedur dibagi menjadi 3, meliputi tujuan, langkah-langkah atau tahapan kegiatan, dan penegasan ulang. Ada yang tahu apa itu tujuan? Ya? Tujuan berupa pernyataan umum diisi dengan pengantar kebenaran ataupun maksud dari keberadaan petunjuk itu. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan itu berisi tentang pernyataan umum. Jadi hal-hal umum yang akan dibahas pada teks prosedur tersebut. Selanjutnya adalah tahapan kegiatan atau langkah-langkah. Ada yang tahu? Saya Bu, Ya? tahapan kegiatan diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun dengan sistematis. Bagus sekali. Jadi pada langkah-langkah atau tahapan kegiatan itu berisi tentang kegiatan yang akan kamu lakukan pada teks prosedur tersebut. Jadi berisi tentang petunjuk kegiatan. Kemudian selanjutnya adalah tentang penegasan ulang. Ada yang tahu penegasan ulang itu apa? Saya Bu, Ya? penegasan ulang
Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kalian membaca kedua teks prosedur tersebut? Sudah, Bu. Kira-kira apa yang ada di benak kalian setelah membaca kedua teks tersebut? Saya, Bu. Ya, Apa perbedaan teks prosedur sederhana dan kompleks? bagus sekali pertanyaan dari Tasya. Apa perbedaan struktur dari teks prosedur sederhana dan prosedur kompleks? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 kali langkah kerja saja. Contoh cara membuat buku Manado. Sedangkan teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang di dalamnya terdapat aksi atau langkah yang cukup banyak dan cukup rumit. Contohnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Bagus sekali yang disampaikan oleh kawan kalian Zulfa, cukup rinci. Bagaimana Tasya? Paham, Bu. Bagus. Jadi teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Apa perbedaan dari kedua teks tersebut? Teks prosedur sederhana itu berisi tentang petunjuk kegiatan sesuatu, namun langkah kegiatannya hanya mencakup 2 sampai 3 langkah kegiatan. Cukup sederhana. Kemudian untuk teks prosedur kompleks itu langkah kegiatannya cukup rumit, artinya cukup banyak. Jadi perbedaannya terletak pada langkah kegiatan. Paham tentang jenis teks prosedur? Paham, Bu. Selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Jadi nanti kalian kerjakan LKPD ini dengan kelompok belajar kalian. Paham? Paham, Bu. Sudah dapat LKPD? Sudah, Bu. Baiklah, kalian perhatikan LKPD yang sudah dibagikan. Di sini sudah ada KG yang harus kalian kuasai pada lembar cover kalian. Kemudian di sini juga sudah ada identitas pelajaran, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya ada petunjuk belajar. Pada bagian petunjuk belajar, kalian baca terlebih dahulu. Yang pertama, bacalah terlebih dahulu rangkuman materi dan contoh soal. Kemudian yang kedua, bacalah kalimat perintah pada tugas yang terdapat pada LKPD. Kemudian yang ketiga, kerjakan pada lembar jawab yang sudah disediakan. Dan yang keempat, tanyakan kepada guru jika terdapat hal yang kurang dipahami. Kemudian di sini sudah ada rangkuman materi pada LKPD kalian, sudah ada rangkuman materi tentang materi menelaah struktur teks prosedur. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal, kalian baca terlebih dahulu rangkuman tersebut. Kemudian baca juga contoh soalnya untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan soal. Kemudian pada lembar kerja kalian sudah ada langkah kerja. Yang pertama, bacalah teks prosedur sederhana berjudul cara membuat obat tradisional insomnia, dan teks prosedur kompleks cara membuat gerakan tari tortor. Kemudian yang kedua, tentukan struktur teks prosedur tersebut pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian lakukan dan diskusikan kegiatan tersebut dengan kelompok kerjamu. Selanjutnya, pada kegiatan terakhir adalah melakukan presentasi. Nah, pada kegiatan di sini, sebelum kalian mengerjakan LKPD, isi terlebih dahulu identitas
Ibu beri waktu kalian 30 menit untuk mengerjakan. Ya, ya. Oke, jadi pada bagian ini itu kamu isi tentang struktur teks prosedurnya, misalnya tujuannya, kemudian kegiatan, tahapan kegiatan, penegasan ulang. Nah, pada bagian teks yang sudah kamu baca, pada bagian tujuan yang menunjukkan bagian tujuan itu yang mana, yang menunjukkan tahapan kegiatan yang mana dan penegasan. Paham? Bagaimana? Sudah bisa? Oke, sudah bagus. Sudah bisa? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Silakan perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Baiklah anak-anak, hasil kerja kalian sudah diperiksa. Nanti kalian presentasi satu persatu secara bergiliran ya anak. Untuk maju yang pertama, silakan kelompok A maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan tentang struktur teks prosedur sederhana yang berjudul cara membuat obat tradisional insomnia. Struktur teks prosedur ada tujuan, cara membuat obat tradisional insomnia. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Kemudian tahap kegiatan kelapa hijau masing-masing 4 cm. Tunggu kasa bersama 10 butir biji teratai. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tubukan. Rebus semua dengan ancur yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Minum selagi hangat. Penegasan ulang, menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit. Minum gerak, mudah dibuat, sehat, dijamin insomnia juga. Selamat mencoba, semoga sukses. Baik, jika ada yang ingin bertanya. Ayo silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya, mengapa pada kalimat bahan dan nama-nama disebut akan kegiatan? Karena pada tahapan kegiatan berisi tentang rincian kegiatan yang dilakukan dan bahan-bahan dan Terus bagaimana? Kelompok C? Jawaban dari kelompok A? Sudah bagus. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi kelompok A? Kelompok B? Ada yang ingin ditanya? Terima kasih atas waktunya untuk saya bertanya. Mengapa kalimat anak mengalami insomnia, tidak tertidur? Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia disebut sebagai struktur tujuan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Karena pada kalimat tersebut berisi tentang pengantar teks prosedur. Terima kasih. Kami dari kelompok A mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan antara teks 1 dan teks 2. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, silakan ditutup kelompok B. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah melakukan presentasi secara bergiliran satu persatu ke depan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, coba kalian ada yang bisa membuat kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Rebi maju ke depan. Berdasarkan struktur teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu tujuan, tahapan kerja, dan penegasan pula. Dan dari saya terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih kepada Rebi sudah memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran kita ini. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini sudah disampaikan oleh kawan kalian tadi. Jadi teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu tujuan, kemudian tahapan kegiatan atau langkah-langkah, dan yang ketiga adalah tentang penegasan ulang. Selain itu juga teks prosedur dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, perbedaannya apa? Berarti dilihat dari langkah kerjanya. Kalau teks prosedur sederhana, langkah kerjanya tidak cukup banyak dan tidak rumit, sedangkan teks prosedur kompleks cukup banyak dan rumit. Bisa dipahami ya? Bisa. Bu. Selanjutnya, untuk mengetes pemahaman kalian mengenai materi menelaah struktur teks prosedur, Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Ibu akan berikan soal, Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Selesai anak-anak? Silakan dikumpulkan hasil kerja kalian. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan evaluasi pembelajaran tadi sudah kita lakukan, sudah diperiksa, hasilnya sudah cukup bagus. Untuk selanjutnya, ada yang ingin memberikan refleksi ke depan tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Silakan. Ya, nak, silakan maju ke depan. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, menurut saya sudah bagus. Teman-teman yang biasanya kurang aktif menjadi aktif. Namun dalam hal kerja kelompok, menurut saya perlu ditingkatkan lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Zulfa sudah memberikan pendapatnya tentang proses pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu nilai sudah cukup bagus, kalian sudah aktif dalam bekerja sama. Untuk kegiatan ke depan, Ibu minta kalian lebih aktif lagi dalam kerja kelompok maupun keaktifan dalam bertanya. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya adalah mengenai menelaah isi dan kebahasaan teks prosedur.
Jadi, Ibu minta di rumah kalian pelajari tentang materi tersebut sehingga ketika kita bertemu nanti kalian sudah punya bekal awal mengenai materi menelaah isi dan kebahasaan teks prosedur. Paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyi bersama-sama biar kalian pulang dalam keadaan semangat dan untuk proses pembelajaran berikutnya kalian akan selalu semangat. Paham? Paham, Bu. Saya minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kawan-kawannya menyanyi bersama. Silakan, siapa? Oh, bagus. Silakan maju ke depan. Sudah siap, anak-anak? Silakan semuanya berdiri. Siangnya hari ini, yuk kita menari dan menyanyi. Hore! Tepuk tangan. Kalau kau suka kita tepuk tangan. Kalau kau suka kita tepuk tangan. Kalau kau suka beginilah caranya. Kalau kau suka kita tepuk tangan. Kalau kau suka hati seorang orang, hore! Kalau kau suka hati seorang orang, hore! Kalau kau suka hati, beginilah caranya. Kalau kau suka hati seorang orang, hore! Baiklah anak-anak, kita sudah menyanyi bersama untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya jika kegiatan pembelajaran ini bersama-sama kita tutup dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin kawan-kawannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin kawannya untuk berdoa. Selanjutnya kalian boleh pulang dan jangan lupa ketika keluar tetap jaga jarak dan pakai masker. Tetap semangat.